Right here. Bagaimana peluangnya dimiliki? Berhasil mengalahkan pertandingan. Membangun timnas Indonesia dengan skema permainan yang tersusun rapi dan teranalisis, tidaklah semudah yang dibayangkan. Namun hal itu tak berlaku bagi pelatih timnas Indonesia Sintayong. Dengan menambah pemain keturunan, dan rata-rata permainannya yang cenderung tenang, punya mental yang kuat, sebut halnya Jordi Amat, Sain Patinama, Sandy Walsh, Elkan Bagot, Rafael Struwijk dan Ivar Jenner. Ya, jika kita mencermati dari semua pemain yang disebut tadi, maka kita akan melihat ketenangan dalam bermain, tidak hanya melulu berlari tanpa ada sesuatu alasan yang kuat untuk dicapai, menggunakan otak kecerdasan dalam bermain, tidak semerta-merta memperlihatkan skill saat dirinya berada di lapangan, namun mereka telah menunjukkan kerjasama tim yang sesungguhnya. Sitting under my tree, I think that my Christmas has died. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories. Ya, Sintayong telah mengubah progres yang tinggi bagi timnas Indonesia. Dengan terus mendatangkan pemain keturunan di Eropa, menjadikan para pemain lokal, secara tidak sadar terbiasa dengan cara-cara permainan pemain naturalisasi bermain. Mereka memadukan otak pikiran, saat bermain, berlari dengan ada maksud yang brilian, dan menerapkan mental baja, itulah yang sanggup membuat timnas tampak solid, selalu menang dengan skema yang terarah, dan penjagaan yang kuat di era tubuh timnas Indonesia. Ya, diketahui, dan kali ini, timnas Indonesia akan dikagetkan dengan pemain naturalisasi baru, sebut saja Jay Izes dan Nathan Chuaon. Ya, jika kita cermati, kedua pemain ini adalah pemain belakang. Di mana saat ini, telah banyak pemain bertahan di timnas Indonesia. Jika kita hitung dengan adanya dua pemain baru, tercatat sekitar ada 9 pemain belakang yang menaungi timnas Indonesia. Terlihat Sintayong ingin memperkuat kekokohan lini belakang timnas Indonesia. Dan itu terbukti, di mana dalam beberapa pertandingan terakhir, timnas Indonesia selalu melakukan clean sheet. Dan bahkan selalu memenangkan pertandingan. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents in sight. This year had me so mad, I've been bad, got cold. Ya, tak bisa dipungkiri, dengan adanya Jordi Amat, mengatur lini belakang serta umpan long ball-nya yang menakjubkan, ditambah Elkan Bagot yang mempunyai tubuh bertinggi kekar dan sangat gampang merebut dan menyundul bola, serta Sandy Walsh dan Sain Patinama dengan permainan bola Eropa modernnya, ditambah Rafael Struwijk yang mempunyai visi insting gol yang akurat, membuat timnas Indonesia semakin kuat dan ditakuti negara-negara lain, seperti halnya Irak yang mulai sekarang sedang mengintip-ngintip permainan Indonesia dan menganggap timnas Indonesia adalah salah satu lawan terberat di grup F di kualifikasi Piala Dunia 2026. Irak sekarang sedang memantau tim kita. Di saat kita akan melakukan pertandingan kedua kita melawan Brunei Darussalam, nah mereka mungkin saja akan mengirim mata-mata mereka ya ke Brunei untuk melihat kekuatan tim kita, karena mereka tahu Indonesia sedang dalam
pembenahan yang luar biasa. Ya, dengan bertambahnya pemain keturunan Jay Izzes dan Nathan Chuaon, lini belakang timnas Indonesia semakin tak terbendung. Shin Tae-yong bisa memainkan banyak opsi di lini belakang. Ya, timnas Indonesia akan semakin fresh dengan banyaknya pemain keturunan yang banyak mengubah pola permainan pemain lokal dengan memanfaatkan ilmu Eropanya. Shin Tae-yong tak perlu khawatir lagi dengan pemain belakang saat ini, meskipun pemain tengah-tengah bisa diisi oleh Ivar Jenner dan pemain abroad Marcelino, Kambuaya dan Mark Klok, mereka juga bisa membaca chemistry di lini tengah timnas Indonesia. Dan lini depan yang sedikit demi sedikit para pemain muda seperti Rafael Struijk, Sananta, serta Hoki Caraka telah membuktikan kualitasnya sebagai pemain yang haus gol, dan ia buktikan kepada Shin Tae-yong bahwa pemain lokal juga bisa merebut posisi starter utama di timnas Indonesia. Just happened. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. Ya, Jay Izzes adalah pemain muda yang berkualitas dan suatu saat nanti akan menjadi pemain terpenting di timnas Indonesia, mengingat Jordi Amat sudah tidak muda lagi. Selain itu, Nathan Chuaon juga memiliki bakat yang mumpuni. Dirinya bisa maju dan berkembang menjadi winger back sayap, yang harus bersaing dengan Asnawi dan Sandy Walsh untuk mendapatkan starter di timnas Indonesia. Got cold that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Ya, timnas Indonesia akan bermain menghadapi Irak dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu akan semakin sulit jika timnas Indonesia berhasil melaju ke babak selanjutnya, dan bisa bersaing melawan Korea atau Jepang saat bertemu di Piala Asia atau kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Tentunya semua butuh proses, dan oleh sebab itu, Shin Tae-yong selalu mengejar pemain-pemain keturunan yang bisa mendongkrak elektabilitas timnas Indonesia bersaing melawan negara-negara terkuat di Asia seperti Jepang dan Korea Selatan.